Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada guru bimbing PIMB dan teman-teman sekalian, di sini kelompok kami ingin mempresentasikan materi yang berjudul pengarahan. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Delaldi Pangestu, kemudian ada Gina Andaunisa, terus ada Hana Nisratul Laini dan Rahmalia. Materi pengarahan terdiri dari empat, empat kelompok materi, empat bab, yang dimana masing-masing akan dibawakan per, per materi satu kelompok, satu orang dari kelompok kami. Itu materi pertama tentang motivasi yang akan dibawakan oleh Mbak Rahma Alia. Silakan Mbak Rahma Alia, waktu dan tempat dipersilakan. Motivasi merupakan sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak atau berperilaku tertentu. Tiga pendekatan mengenai motivasi, yaitu yang pertama, pendekatan tradisional. Yang kedua, yaitu pendekatan human resource management. Yang ketiga, yaitu pendekatan hubungan manusiawi. Teori isi motivasi, yaitu yang pertama, teori motivasi Maslow. Yang kedua, yaitu teori motivasi Alderfer. Yang ketiga, teori motivasi David MC Kleinberg. Yang keempat, teori motivasi Hartford. Teori proses dibagi menjadi empat. Yang pertama, teori penghargaan Virum. Yang kedua, teori modal Porter Lawyer. Yang ketiga, teori motivasi keadilan. Yang keempat, yaitu teori penentuan tujuan. Teori reinforcement. Perubahan perilaku terdapat 4 jenis reinforcement. Pertama, positif. Yang kedua, yaitu penghindaran. Yang ketiga, yaitu hukuman. Yang keempat, yaitu pemaksaan. Pendekatan sistem dalam motivasi. Karakter individu, yaitu yang pertama minat, yang kedua sikap tersendiri terdapat terhadap diri sendiri, terhadap pekerjaan, dan terhadap aspek dari situasi kerja. Yang ketiga yaitu kebutuhan. Kebutuhan ada tiga, yaitu keamanan, sosial, dan prestasi. Karakteristik pekerjaan, seperti contoh, tipe balasan intrinsik, yang kedua tingkat otonomi, yang ketiga feedback atau umpan balik, yang keempat tingkat variasi dalam tugas. Yang ketiga yaitu karakteristik situasi kerja. Yang pertama yaitu lingkungan kerja langsung, seperti teman kerja dan pengawas. Yang kedua, organisasi sistem pengajian budaya organisasi. Kepemimpinan yang akan dibagi oleh Mbak Hana. Selanjutnya yaitu kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah variabel yang erat kaitannya dengan tugas manajer. Manajer diharapkan mampu memimpin organisasinya dengan baik. Dalam kepemimpinan ada sumber-sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan yang pertama adalah kekuasaan balasan. Kekuasaan balasan ini datang dari kemampuan seseorang memberikan balasan kepada orang lain yang melakukan pekerjaan tertentu. Manajer dapat menggaji karyawannya agar karyawan dapat menjalankan tugas yang diperintahkan. Balasan akan lebih baik digunakan untuk mendorong perilaku yang diinginkan dari karyawan, bukan sebagai alat sokok terhadap karyawannya. Yang kedua ada kekuasaan paksaan. Kekuasaan paksaan ini datang dari kemampuan seseorang menghukum orang lain. Jika orang tersebut tidak dapat mengerjakan sesuatu, kekuasaan ini merupakan juga sisi negatif dari kekuasaan balasan. Hukuman-hukuman yang dapat berupa hukuman, misalkan ada juga hukuman yang ringan seperti peringatan, sampai ke hukuman yang paling berat yaitu pemberhentian kerja. Kekuasaan hukuman biasanya digunakan untuk menjaga standar prestasi minimal atau menjaga kepatuhan terhadap organisasi.
Selanjutnya ada kekuasaan legitimasi. Legitimasi merupakan kekuasaan yang datang jika seseorang tersebut mempunyai hak atau secara hukum diperbolehkan mempengaruhi orang lain dalam wilayah tertentu. Dalam organisasi, kekuasaan semacam ini sering disebut juga sebagai wewenang formal atau resmi. Manajer mempunyai wewenang resmi memerintah bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Bawahan secara implisit mempunyai kewajiban untuk menerima dan menjalankan perintah tersebut. Wewenang tersebut merupakan wewenang legitimasi yang datang dari mandat pemegang saham. Selanjutnya ada kekuasaan referensi. Kekuasaan ini datang karena seseorang atau satu kelompok ingin meniru atau mengidentifikasikan dirinya sebagai orang tertentu. Manajer yang populer akan mempunyai kekuasaan referensi, karena bawahan akan berusaha untuk meniru perilaku manajer tersebut. Kekuasaan referensi tergantung dari nilai prestis dan kekaguman bawahan atau orang yang ingin meniru modelnya. Selanjutnya ada kekuasaan kepakaran. Kekuasaan ini datang dari kepakaran atau keahlian seseorang. Orang tertentu dipercaya mempunyai keahlian dalam bidang tertentu dan dapat mempengaruhi orang lain yang tidak mempunyai keahlian di bidang tersebut. Seseorang dokter dapat menyuruh pasiennya untuk meminum obat dan pasien bersedia meminum obat tersebut. Pasien menganggap dokter mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan, sementara pasien tidak punya. Selanjutnya, teori yang membahas kepemimpinan. Yang pertama ada teori bakat. Teori bakat berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik pribadi dari seorang pemimpin. Tidak hanya itu, teori ini juga dapat melihat karakteristik-karakteristik apa yang membedakan para pemimpin yang efektif dengan pemimpin yang tidak efektif. Pandangan semacam ini dapat mengasumsikan bahwa seorang pemimpin mempunyai sifat atau karakteristik yang terbawa sejak lahir. Dengan kata lain, teori ini sesuai dengan pandangan bahwa pemimpin tersebut dilahirkan, bukan dipelajari atau diajarkan. Biasanya sifat-sifat yang sering disebutkan dalam teori bakat dipunyai oleh para pemimpin yaitu seperti lebih cerdas, lebih ekstrovert, lebih percaya diri, lebih bertanggung jawab, dan lebih jangkung dibandingkan dengan sifat para bukan pemimpin. Selanjutnya ada teori perilaku. Teori perilaku kepemimpinan dapat memfokuskan pada perilaku apa yang dipunyai oleh pemimpin, yang membedakan dirinya dari non-pemimpin. Jika perilaku pemimpin dapat diidentifikasi, maka seseorang yang akan menjadi pemimpin dapat tersebut supaya dia menjadi pemimpin yang efektif. Teori perilaku kepemimpinan lebih sesuai dengan pandangan bahwa pemimpin dapat dipelajari, bukan pemimpin adalah bawaan sejak lahir seperti pada teori sifat atau bakat kepemimpinan. Dalam teori perilaku, ada beberapa teori-teori juga. Teori yang pertama oleh teori Tannenbaum dan Warren H. Dalam teori ini, kedua orang akademisi tersebut mencoba untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dapat dijelaskan melalui dua titik ekstrim, yaitu fokus pada atasan atau pemimpin, dan yang kedua fokus pada bawahan. Selanjutnya ada studi Ohio State University. Penelitian di Ohio State University melihat efektivitas kepemimpinan melalui dua variabel, yang disebut juga sebagai yang pertama, struktur inisiatif, yang kedua, perhatian. Selanjutnya, yang ketiga, ada studi the University of Michigan. Studi yang dilakukan di sini dipelopori oleh Francis Likert menggunakan dua variabel yang mirip dengan studi Ohio State University. Variabel yang dipakai yaitu yang pertama, fokus pada produksi. Yang kedua, fokus pada karyawan. Selanjutnya ada kisi-kisi manajerial. Berbeda dengan studi Tannenbaum dan Smith, studi Ohio State University dan University of Michigan menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan tidak berdimensi tunggal, tetapi multidimensional. Manajer tidak hanya mempunyai salah satu orientasi tugas atau karyawan, tetapi dapat mempunyai keduanya. Keduanya sangat penting untuk meningkatkan prestasi yang superior.
Selanjutnya yang ketiga ada teori situasi. Dalam teori situasi ada 4 kepemimpinan yang dijelaskan. Yang pertama, model kepemimpinan Hersey dan Blanchard. Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard membuat model kepemimpinan di mana efektivitas kepemimpinan tergantung dari kesiapan bawahan. Kesiapan di sini mencakup kemauan untuk mencapai prestasi, untuk menerima tanggung jawab, kemampuan mengerjakan tugas, dan pengalaman bawahan. Selanjutnya ada model Fiedler. Model Fiedler membuat model kepemimpinan situasional yang lain. Teori tersebut mendasarkan pada pendapat bahwa seseorang menjadi pemimpin tidak hanya karena karakteristik individu mereka, tetapi juga karena beberapa variabel situasi dan interaksi antara pemimpin dengan bawahan. Selanjutnya ada teori jalur tujuan. Teori ini diformulasikan oleh Martin G. Evans dan Robert House, didasarkan pada teori pengharapan motivasi, yang mengatakan bahwa motivasi seseorang tergantung dari harapan mengenai balasan dan kekuatan daya tarik balasan tersebut. Tugas manajer di sini adalah menjelaskan balasan apa yang akan diperoleh karyawan dan cara sarana yang dapat ditempuh oleh karyawan tersebut agar dapat memperoleh balasan yang dijanjikan tersebut. Selanjutnya ada model Virum Yeton dan Virum Jago. Model ini karena gagal memperhitungkan situasi di mana keterlibatan bawahan diperlukan. Model tersebut pertama kali dikembangkan oleh Victor Fromm dan Philip Yeton pada tahun 1973. Selanjutnya yang keempat, ada teori-teori kepemimpinan kontemporer. Berdasarkan penelitian, ada beberapa perkembangan baru yang dibahas dalam teori-teori di sini. Teori yang pertama ada kepemimpinan transformasional atau karismatik. Bernard Embas membedakan kepemimpinan transaksional dengan kepemimpinan transformasional, yaitu jika pemimpin transaksional menentukan apa yang harus dikerjakan oleh karyawan agar mereka dapat mencapai tujuan mereka sendiri atau organisasi, dan membantu karyawan agar memperoleh kepercayaan dalam mengerjakan tugas tersebut. Sebaliknya, dengan pemimpin transformasional memotivasi bawahan untuk mengerjakan lebih dari yang diharapkan, semula dengan meningkatkan rasa pentingnya bawahan dan nilai pentingnya pekerjaan. Selanjutnya ada teori kepemimpinan psikoanalisis. Pat de Vries berusaha menggunakan pendekatan psikoanalisis atau psikologi Sigmund Freud dan untuk menjelaskan perilaku pemimpin. Seorang pemimpin berperilaku tertentu barangkali bukan karena untuk memenuhi kepentingan bawahannya, tetapi barangkali untuk mengkompensasi kepribadiannya yang frustasi. Seorang pemimpin barangkali malah bertingkah seperti anak berumuran 3 tahun. Napoleon Bonaparte, jenderal Prancis yang mahir perang, barangkali bukan karena tujuan nasionalisme, tetapi karena ingin memenuhi kebutuhan bawah sadar, misal karena beliau dilarang bermain perang-perangan di masa kecil. Selanjutnya ada teori kepemimpinan romantis. Menurut teori ini, pemimpin ada karena ada pengikutnya. Pemimpin ada karena ada pengikutnya. Para pengikut ini mengembangkan pandangan romantis ideal mengenai adanya seorang pemimpin yang dapat membantu mereka mencapai tujuannya atau memperbaiki hidup mereka. Pemimpin dibutuhkan untuk membantu mereka menyederhanakan permasalahan dunia yang sangat kompleks. Jika bawahan sudah tidak mempercayai pemimpinnya, efektivitas kepemimpinan akan hilang, tidak peduli dengan tindakan pemimpin tersebut. Jika bawahan sudah mampu mengorganisir mereka sendiri, maka pemimpin tidak akan diperlukan lagi. Dalam teori ini mencoba untuk menyeimbangkan antara sisi atasan dengan sisi bawahan, sehingga porsi keduanya menjadi kurang lebih sama. Selanjutnya, dinamika kelompok yang akan dipresentasikan oleh Gina Adhaunisa. Kelompok didefinisikan sebagai 2 atau lebih orang yang berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lainnya untuk mencapai tujuan tertentu.
Dan model pembentukan kelompok. Yang pertama, alasan pembentukan kelompok. Alasan pembentukan kelompok dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, kebutuhan motivasi ekonomi, aktivitas kelompok, memenuhi kebutuhan, tujuan, dan manfaat instrumental. Kemudian perkembangan kelompok. Kemudian perkembangan kelompok dimulai dari saling menerima, kemudian komunikasi dan pengambilan keputusan, motivasi dan produktivitas kegiatan. Lalu tipe dan karakteristik kelompok. Tipe kelompok yaitu ada formal dan informal. Kelompok formal diciptakan dengan sengaja oleh manajer untuk melaksanakan tugas tertentu dengan tujuan mencapai tujuan organisasi. Kelompok informal terbentuk karena orang bertemu dan berinteraksi secara teratur. Karakteristik yaitu pemimpin, peranan, norma, kohesivitas, dan konflik. Lalu pemecahan masalah dalam kelompok. Dalam pemecahan masalah dalam kelompok menghasilkan keuntungan dan kelemahan. Dan yang terakhir hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan dalam sebuah organisasi yaitu kepuasan anggota dan efektivitas kerja. Konflik dalam dan antar kelompok. Penyebab konflik yaitu ketergantungan, perbedaan tujuan, persaingan sumber daya, dan dinamika interpersonal. Manajemen konflik meliputi mendorong konflik, mengurangi konflik, mengatasi konflik. Kemudian materi komunikasi akan disampaikan oleh Mas Dila. Baiklah, selanjutnya adalah materi komunikasi. Komunikasi apa sih komunikasi itu? Komunikasi itu adalah suatu proses dari satu pihak ke pihak lain. Nah, tentunya komunikasi sudah kita lakukan setiap hari-hari sejak kita lahir sampai kita sekarang ini. Tentu apa yang saya lakukan ini juga salah satu bentuk dari komunikasi. Bisa dilihat di dalam presentasi di dalam PPT itu ada model komunikasi yang tentunya cukup umum di sekitar kita. Dalam komunikasi sudah pasti ada yang namanya sender dan ada yang namanya receiver. Sender itu orang yang mengirim suatu informasi kepada receiver. Receiver itu dia yang menerima informasi. Tentunya di bagian ini ada yang namanya encoding dan decoding, ada juga media, ada feedback dan respon. Nah, ini juga salah satu dari skema pembentukan komunikasi yang terjadi di masyarakat modern. Seperti contoh kita ketika mengirimkan sebuah WhatsApp atau WA, kita sebagai sender akan di-encoding oleh pihak WA melalui medianya dan kemudian di-decoding kemudian diterima oleh receiver. Selanjutnya adalah bagaimana cara meningkatkan efektivitas komunikasi. Cara meningkatkan efektivitas komunikasi. Ya dulu yang satu ada persepsi, bahasa, komunikasi non-verbal, dan reaksi emosi. Serta ada yang kelima yaitu ketidakpercayaan. Persepsi merupakan suatu set proses di mana manusia menggunakannya untuk menerima dan menginterpretasikan informasi dari lingkungannya. Maka untuk memahami suatu informasi yang datang, kita membutuhkan suatu persepsi yang matang atau yang cukup untuk menerima informasi tersebut. Kemudian adanya bahasa. Untuk menjalani komunikasi yang baik, tentu kita harus bisa menggunakan bahasa yang sama, menggunakan bahasa yang satu. Apabila kita menggunakan bahasa yang berbeda, tentu saja itu akan sangat membingungkan. Seperti kita ketika di Bali, kita berkomunikasi dengan bule atau yang sejenisnya. Itu tentu kita akan sangat kebingungan ketika bule itu berbicara dengan menggunakan bahasa asing, kita menggunakan bahasa Indonesia, maka akan sulit. Kemudian ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal biasanya dipandang sebagai salah satu bentuk komunikasi yang dominan.
komunikasi nonverbal itu contohnya apa ya, kayak kita menggunakan setiap kita mengucapkan suatu kata kita menggunakan bahasa tubuh seperti yang saya lakukan ini, saya menggunakan tangan untuk memperjelas suatu informasi yang saya berikan kepada teman-teman. Terus ada reaksi emosional seperti marah, senang, cinta, cemburu, takut, malu akan mempengaruhi proses komunikasi yang baik untuk kita mengirimkan sebuah informasi yang baik, kita harus tidak tidak menggunakan rasa emosi yang berlebihan. Seperti contoh ketika kita ingin mengatakan sesuatu tapi kita menggunakan emosi yang sangat marah, tentu orang lain akan menerimanya sangat kebingungan karena kita tidak bisa memberikan informasi yang secara utuh, yang secara benar. Nah itu. Terus adanya ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan merupakan faktor lain yang dapat mengganggu komunikasi yang efektif. Nah, ketidakpercayaan atau kebalikannya yaitu kepercayaan seseorang itu sulit untuk diperoleh. Ketika kita membicarakan suatu fakta atau informasi yang sesuai fakta, kemudian diketahui bahwa fakta itu tidak benar, maka besok-besoknya selanjutnya ketika kita memberikan informasi yang ternyata benar-benar terjadi atau benar-benar fakta, orang lain tidak akan percaya. Tentu ini akan sangat mengganggu efektivitas komunikasi. Nah, lalu komunikasi yang baik dalam organisasi yang seperti apa ya? Komunikasi yang ke atas, ke bawah, dan gabungan. Kemudian ada juga komunikasi horizontal dan lateral. Komunikasi ke atas dan ke bawah. Ini merupakan komunikasi yang sangat penting ya, karena ini dalam suatu organisasi harus dari atas sampai ke bawah itu harus ada komunikasi. Karena kalau tidak akan terjadi yang namanya penyelewengan wewenang bisa terjadi atau hal-hal yang tidak diinginkan dalam suatu organisasi. Seperti kayak kita untuk melaporkan suatu kegiatan kepada atasan, itu artinya kita melakukan komunikasi dari bawah ke atas. Kemudian dari atas ke bawah itu seperti kayak kita sebagai pemimpin memberikan suatu arahan kepada bawahannya untuk melakukan suatu kegiatan itu seperti apa. Kalau tidak terjadi seperti itu, maka tentu saja suatu kegiatan itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, komunikasi horizontal dan komunikasi lateral. Komunikasi horizontal dan komunikasi lateral itu terjadi antara anggota organisasi dengan tingkatan yang sama. Itu kita berada di posisi yang bawahan, sama-sama bekerja, sama-sama di divisi yang sama, kita harus saling berkomunikasi agar ketika nanti ada suatu kegiatan, kita melakukan kegiatan tersebut lebih enak, lebih efisien. Nah, kemudian itu materi yang sudah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan bisa diketik lewat kolom komentar. Ada kurang dan kelebihan mohon dimaafkan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.